Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan bahas manga Dragon Ball AF Yongjiji yang sudah lama kita tunggu. Di part sebelumnya, dari para petarung kuat seperti Goku, Vegeta, dan Gohan yang terpilih menjadi Super Saiyan legendaris, rupanya dari kalangan Saiyan All, yaitu Nash. Dia mendapatkan kekuatan luar biasa yang membuat semua orang gemetaran merasakannya. Nash menantang mereka semua satu persatu untuk siapa yang berani melawannya. Dan rupanya yang maju duluan adalah sahabatnya sendiri yang bernama Bocah. Lalu apakah yang akan Goku, Vegeta, dan Gohan lakukan untuk bisa mengalahkan Nash yang begitu kuat? Saat ini Nash telah berhasil mengalahkan Bocah, tapi Nash merasa kalau Bocah belum serius. Jadi dia tegaskan kalau Bocah masih bercanda kayak begitu, maka Bocah akan dia kalahkan dengan mudah. Dengan tersenyum, Bocah menegaskan kalau dia tahu semua itu. Mulai sekarang, Bocah akan bertarung lebih serius. Dia segera meledakkan aura ki-nya secara besar-besaran, di mana dampak yang dihasilkan begitu luas, bahkan sampai menyebar di tempat mereka semua berada. Goku dan yang lainnya nampak bertahan dari tekanan kekuatan yang Bocah keluarkan itu. Mereka merasa ini memang sudah bukan pertempuran level biasa lagi. Sedangkan untuk Grippy dan Nash, mereka nampak merasa senang karena sudah tahu kalau Bocah punya kekuatan yang luar biasa. Jadi ini adalah saatnya pembuktian siapa sebenarnya yang lebih kuat di antara para Saiyan All. Setelah itu, Bocah langsung memulai pertarungan ronde berikutnya, di mana dia meluncur sangat cepat. Bocah merasa sangat beradrenalin karena akhirnya bisa bertarung juga melawan Super Saiyan legendaris. Jadi Super Saiyan legendaris bukan cuma Broly ya. Melihat Bocah datang, Nash sudah menunggu itu dan bersiap menyambut serangannya. Bocah segera melepaskan pukulan keras pada Nash, namun pukulan tersebut dengan mudah Nash hindari sangat gampang. Dia bahkan menunjukkan senyuman meremehkan. Dan sebaliknya, Nash melepaskan pukulannya juga yang berhasil mengenai perut Bocah sampai terhempas ke belakang. Menerima pukulan yang begitu kencang sontak membuat Bocah sampai memuntahkan makanan 2 tahun yang lalu. Loh, udah basi bang? Di saat yang bersamaan, Nash menciptakan sebuah bola energi raksasa dengan banyak kekuatan di dalamnya. Nash tersenyum meremehkan, yang hal ini membuat Bocah merasa sangat kaget. Tapi dia nampak masih kesakitan dari menerima serangan sebelumnya. Alhasil, Nash segera mengarahkan bola energi itu pada Bocah hingga terjadi ledakan luar biasa. Nash terus menekan bola energi itu untuk segera membunuh Bocah meskipun dia adalah sahabatnya. Bagi bangsa Saiyan All, teman bukanlah segalanya. Bocah yang gak bisa menahan besarnya kekuatan itu akhirnya tergerus hingga menciptakan ledakan yang luar biasa besar. Nampak tubuh Bocah langsung terjatuh kencang dan menabrak tanah dengan sangat begitu keras. Bocah nampak telah kehilangan bentuk Super Saiyan-nya sekaligus seperti kehilangan kesadarannya. Sepertinya Bocah benar-benar telah dikalahkan telak oleh Super Saiyan legendaris. Nash meyakini kalau pertarungan ini memang sudah berakhir. Tapi dia memberitahu kalau dirinya sebenarnya masih menahan diri. Jadi kekuatan Nash yang asli masihlah sangat banyak dan belum dia keluarkan. Di tempat lain, Vegeta, pangeran kesayangan kita, nampak terkejut mendengar pernyataan dari Nash. Jika Nash emang masih menahan diri, sampai di mana kekuatan sebenarnya dari Super Saiyan legendaris itu? Gohan percaya jika apa yang Nash katakan benar, maka Gohan anggap kalau Nash adalah manusia terkuat yang ada di alam semesta ini. Bentuk yang bisa mereka sebut sebagai Super Saiyan ternyata masih jauh dari kekuatan Super Saiyan legendaris sebenarnya. Perbedaan Super Saiyan biasa dan legendaris bukanlah isapan jempol belaka. Sedangkan untuk Goku, dia malah nampak merasa senang, yang membuat Gohan bingung apa yang sebenarnya ayahnya pikirkan. Goku sendiri nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Tapi entah mengapa, dia merasa sangat bersemangat ketika melihat orang yang jauh lebih kuat. Goku pikir dirinya mungkin sudah terkena virus para Saiyan All, di mana seperti inilah yang dirasakan para Saiyan sebenarnya. Sementara Grippy menertawakan Bocah yang sudah kalah. Jadi, dia akan menggantikan Bocah karena Grippy juga ingin sekali melawan Super Saiyan legendaris yang terkuat. Namun, tanpa Grippy duga, Bocah masih bisa untuk bangun. Meski dengan kelelahan, dia nggak mau menyerah sampai tetes darah penghabisan. Melihat itu, sungguh membuat Nash senang, gak sangka kalau sobatnya bakal terus bertahan.
Saat ini, bocah nampak meledakkan kembali aura Ki-nya yang kini semakin besar. Sepertinya, bocah mengeluarkan semua kekuatannya dengan skala full power dan terakhir dari apa yang dia punya. Nas nampak semakin senang karena seperti itulah yang dia inginkan dari bocah. Sedangkan untuk Goku dan Vegeta semakin tegang mereka melihat pertarungan yang sama sekali belum selesai ini. Untuk Grippy, dia akan membiarkan bocah bermain-main dulu sampai puas. Nampak terjadi sesuatu pada bocah di mana dia merasakan banyak kekuatan kini mengalir dalam tubuhnya. Bocah langsung tersenyum merasakan itu. Dia segera berteriak sangat kencang bahwa seperti inilah kekuatan yang dia inginkan sejak dulu. Seperti yang kita tahu, para Saiyan akan memperoleh kekuatan besar di saat mereka hampir mencapai kematian dan bangkit dalam keadaan sekarat itu. Dan itulah yang terjadi pada bocah sekarang ini. Dia nggak bisa menahan gejolak amarah dalam dirinya. Gohan nggak menyangka bahwa bocah bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu. Di sini, Nash sangat ingin melihat sejauh mana kekuatan yang bocah dapatkan. Dia mau menguji dan bertarung melawan kekuatan baru bocah. Bocah nampak mendapat timing yang tepat dan lalu kembali merubah dirinya ke dalam bentuk Super Saiyan baru. Melihat dari bentuknya, bocah ini mirip sekali dengan Broly, bukan? Bocah terus meledakkan aura Ki-nya secara meluas ke berbagai penjuru bumi, di mana hal ini semakin membuat Nas senang melihatnya. Setelah perubahan selesai, Goku nampak terkejut merasakan kekuatan bocah yang telah meningkat pesat. Sedangkan untuk Grippy, dia sudah menduga itu karena dia pun sudah memperoleh evolusi baru berkat bertarung melawan Gohan sebelumnya. Dan nampaklah perubahan terbaru bocah sekarang dengan kekuatan yang lebih hebat. Bocah mengungkapkan kesenangannya bahwa sudah lama dia nggak merasakan hal seperti ini. Ini sangat menarik baginya. Dia merasa kekuatannya semakin meningkat jauh daripada sebelumnya. Gohan yang terus menonton akhirnya paham ketika seorang Saiyan menghadapi lawan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, kekuatan mereka secara perlahan akan bertambah kuat juga. Bocah meminta Nas bersiap dan menantang Nas untuk melakukan pertarungan ronde berikutnya lagi. Nas sendiri sudah menantikan pertarungan seperti ini karena dia bosan jika melawan manusia lemah. Nas dan bocah nampak tengah bersiap untuk melakukan pertarungan mereka. Setelah itu, bocah segera tancap gas menyerang Nas dengan sangat kencang. Nas nampak bersiap juga untuk menyambut serangannya. Keduanya langsung mengadukan pukulan mereka masing-masing hingga menghasilkan ledakan yang begitu besar. Bahkan dampak adu pukulan mereka sampai menyebar hebat ke tempat Goku, Vegeta, dan Gohan. Dan Grippy sendiri baru menunjukkan keterkejutannya. Habis itu, keduanya lanjut melakukan jual beli serangan sengit dengan benturan kekuatan yang hebat. Bocah melakukan pukulan beruntun pada Nas, namun semuanya masih bisa Nas tahan dengan santai. Di saat ada kesempatan, bocah melepaskan tendangan madun yang ternyata berhasil menghantam wajah Nas hingga menghempaskannya jauh. Namun dalam pukulan sekali lagi yang bocah lancarkan, kini bisa Nas tahan dengan mudah. Meski demikian, keduanya menunjukkan tatapan yang sangat senang. Sepertinya mereka sangat menikmati pertarungan ini, nggak peduli siapa yang bakal kalah. Di tempat lain, Goku nggak bisa menahan rasa keterkejutannya melihat dua Saiyan All bertarung dengan sangat sengit. Gohan menyatakan ketidakpercayaannya dampak pertarungan mereka mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Goku memberitahu kalau pertarungan ini sudah jelas jauh melampaui para musuh yang pernah Goku lawan sebelumnya. Jadi bagi Goku ini adalah musuh yang sangat-sangat begitu luar biasa kuat. Sementara Grippy malah kagum bahwa ada seseorang yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan dirinya. Dia merasa sangat gembira dan sangat beruntung bisa dilahirkan pada saat yang sama ketika legendaris itu muncul. Wah, semua Saiyan otaknya emang sudah pada gesrek ya. Dan saat ini pertarungan masih berlangsung, di mana bocah bersiap akan melepaskan pukulannya lagi. Pukulan tersebut nggak bisa Nas tahan hingga dia terhempas begitu jauh ke desa tetangga. Gak berhenti sampai situ, bocah kemudian menciptakan sebuah bola energi dengan mengumpulkan banyak aura Ki dari sekitar. Gohan sontak terkejut, cara seperti ini sangatlah tidak masuk akal. Sedangkan Grippy menyatakan kalau ini sangatlah serius dan nyata. Di sana, bocah masih terus ngeden mengumpulkan semua energinya dan akhirnya mencapai batas maksimal. Setelah itu, bocah segera melemparkan super bola energi itu yang melesat cepat pada Nas.
Yang meski demikian, Nas menunjukkan senyumannya sebelum akhirnya energi itu menghantam tubuhnya dan menciptakan ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Dampak ledakan itu lagi-lagi sampai membuat Goku, Vegeta, dan Gohan merasa sangat kewalahan menahannya. Begitu juga dengan Grippy yang gak kuat lagi menahannya saking kekuatan itu begitu besar. Bocah nampak senang melihat itu meski staminanya sekarang sudah mulai terkuras. Namun tidak seperti dugaan Greg Nakolo, Nas ternyata masih hidup dan tidak mendapatkan luka fatal sedikit pun. Dia berdiam diri sejenak seperti memikirkan sesuatu. Rupanya, Nas merasa kalau kekuatan Super Saiyan legendaris mulai terbiasa dengan tubuhnya, di mana dia bisa mengendalikannya lebih baik. Bocah nggak bisa menahan rasa kagetnya melihat nggak ada kerusakan apapun pada tubuh Nas. Di situ, Nas meremehkan kemampuan bocah yang meskipun telah meningkat, tapi nggak memberikan dampak pukulan telak pada Nas. Tapi dia juga terkejut melihat bocah bisa mencapai tahap ini yang dulu nggak pernah mereka bisa lakukan. Sekarang, Nas akhirnya mengerti kenapa bocah tidak bisa menjadi Super Saiyan legendaris. Bocah penasaran apa sebenarnya yang Nas maksud. Apakah ada sesuatu yang Nas sembunyikan? Nas memberitahu meskipun bocah mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada Nas sebelumnya, tapi bocah tidak memiliki keinginan keras membunuhnya. Baginya itu sangatlah naif dan itulah alasan kenapa bocah tidak akan pernah mencapai Super Saiyan legendaris. Bocah terdiam mendengarkan. Setelah itu, bocah katakan jika Nas merasa sekarang lebih kuat, itu benar-benar suatu prestasi. Tapi bertarung melawan lawan yang kuat adalah tujuan utama hidup para Saiyan. Jadi, bocah nggak berminat untuk membunuh siapapun, dia tidak seburuk Nas. Nas menegaskan itulah sebabnya bocah nggak terpilih menjadi Saiyan legendaris karena terlalu baik. Dan Nas memberitahu bagi mereka bangsa Saiyan ada satu hal yang perlu mereka tahu selain pertempuran. Nas beritahu satu hal tersebut adalah darah yang tumpah, di mana mereka harus bisa membunuh teman sendiri. Namun, bocah membantah kalau Nas sama sekali belum merubah apapun. Dia sekarang masih belum kalah. Tertantang mendengar itu, Nas meminta bocah untuk tidak mati dulu sebelum memberikan kesenangan untuknya. Nas mengeluarkan kekuatan yang begitu sangat luar biasa hingga bocah yang melihatnya sangat gemetaran. Energi Super Saiyan legendaris menyebar sangat luas, bahkan sampai keluar menyinari planet bumi. Bocah semakin terkejut dengan besarnya kekuatan yang Nas lepaskan. Untuk Grippy, dia seperti ODGJ yang malah kesenangan dan ingin sekali melawan Nas. Dia pernah katakan, meskipun dia mati, dia rela asal dibunuh oleh Super Saiyan legendaris. Goku dan semuanya terus bertahan juga dari dampak kekuatan yang begitu besar. Para warga kota terdampak hal tersebut dan menyangka bumi mereka akan segera berakhir. Setelah selesai menaikkan aura Ki-nya, semua orang gak henti-hentinya fokus melihat kekuatan Nas yang sekarang telah dikeluarkan. Tubuhnya telah diselimuti banyak aura yang sangat kental dan besar. Setelah itu, Nas segera memulai serangan pada bocah. Dia menggunakan kecepatan tinggi yang membuat bocah terkejut karena nggak bisa baca arah serangannya. Alhasil, dengan serangan cakaran yang Nas lakukan, membuat tangan bocah langsung putus. Bocah nampak tercengang melihat sahabatnya tega melakukan hal itu padanya. Goku, Vegeta, dan Gohan juga nggak bisa melihat kecepatan Nas yang sekarang. Super Saiyan legendaris benar-benar berada di level yang berbeda. Nas segera menangkap potongan tangan bocah di saat sahabatnya menjerit kesakitan. Dan kejamnya lagi, Nas meminum darah dari tangan sahabatnya itu. Dia seperti kehausan gak minum 1 bulan. Melihat itu semakin membuat Goku, Gohan, dan bocah tercengang. Rupanya seperti itulah seseorang bersikap jika ingin menjadi Super Saiyan legendaris. Nas meminum semua darah itu dan merasa sangat keenakan di atas penderitaan sahabatnya. Nas memberitahu dia sebenarnya baru menggunakan setengah kekuatannya. Kekuatan aslinya sangatlah begitu besar. Dia merendahkan kekuatan bocah yang sebelumnya unggul, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nas merasa kalau bocah sekarang sudah mencapai batas kekuatannya. Dia telah mengenal bocah sejak lama, tapi Nas berpikir akan segera membunuh bocah sekarang juga. Jadi, Nas meminta bocah mengucapkan kata-kata terakhirnya, yang hal ini membuat bocah semakin kesal. Dia nggak sangka kalau sahabatnya bakal melakukan hal kejam seperti ini. Bocah mengatakan setelah melihat Nas,
dia akhirnya menerima fakta bahwa dirinya tidak memiliki syarat untuk bisa mencapai Super Saiyan legendaris. Nash penasaran apakah bocah sepakat dengan ucapan dia sebelumnya. Bocah beritahu kalau Nash senang bisa membunuh musuhnya. Tapi bocah sendiri katakan sejujurnya gak suka melihat pembantaian seperti itu. Dahulu semua orang di sekitar bocah selalu membunuh orang tanpa berpikir, dan baginya itu sangatlah gila. Dan sekarang bocah yakin dengan semua itu. Menjadi yang terkuat saja itu tidak cukup. Keluarga dan teman-temannya selalu senang membunuh semua orang. Dan sekarang bocah menyadari hal ini tepat dengan apa yang akan terjadi padanya. Waktu yang dihabiskan bersama Nash, bocah sama sekali tidak membencinya. Wah, dari semua Saiyan All, bocah nampaknya yang paling waras ya. Grippy dan Nash sontak bingung apa yang lagi bocah katakan ini. Mereka sama sekali nggak sepaham dengan bocah. Malahan, Nash tertawa terbahak-bahak dan meremehkan prinsip yang bocah punya. Nash nyatakan dia sama sekali nggak tahu harus berkata apa sekarang. Nash selalu menganggap bocah tidak terlalu sentimental. Jadi, dia membuat Nash semakin benci pada bocah. Nash tegaskan kalau seorang Saiyan sama sekali tidak membutuhkan seorang teman. Dan baginya, ucapan bocah sangatlah memalukan bagi seorang Saiyan. Jadi, Nash mengajak bocah untuk segera menyelesaikan pertarungan mereka yang sudah berjalan terlalu lama. Bocah terkejut melihat Nash mengumpulkan banyak kekuatan di kedua tangannya. Ini mungkin akan menjadi akhir baginya. Tapi, bocah yang gak mau mati tanpa perlawanan segera mengeluarkan kekuatan yang tersisa. Dia tersenyum dan merasa ini masih belum berakhir. Bocah lebih dulu menyerang Nash dengan sangat cepat. Tapi pukulan yang bocah lepaskan dengan mudah Nash tahan. Bocah lanjut melepaskan serangan dengkul yang juga bisa ditahan dengan mudah. Bahkan tendangan yang bocah lancarkan berikutnya bisa Nash hindari. Sebaliknya, Nash bersiap melakukan serangan balik yang sontak membuat bocah terkejut. Nash melepaskan pukulannya yang sampai nembus di perut bocah. Nash segera menghempaskannya hingga tubuhnya kemudian terjatuh di tanah dengan tidak bernyawa. Goku, Vegeta, dan Gohan semakin tidak menyangka melihat kebrutalan dari seorang Super Saiyan legendaris. Kalau Grippy mah gak usah ditanya ya. Di tempat lain, Shin benar-benar nggak sangka kalau Nash akan membunuh bocah. Kakek tua berpikir seperti itulah bangsa Saiyan yang sebenarnya, tidak pernah pandang bulu. Untuk Grippy, dia semakin kagum pada kekuatan yang Super Saiyan legendaris miliki. Karena itu, memang adalah kekuatan yang selalu mereka impikan sejak dulu. Nash menganggap ini sebagai pemanasan, dan lalu dia menantang siapa saja yang ingin menjadi lawan berikutnya. Nash nggak peduli dia mau diserang sendiri atau keroyokan. Yang jelas, dia akan bunuh mereka semua. Dengan sangat semangat, Grippy ingin Nash memilihnya sebagai lawan berikutnya. Sedangkan Gohan penasaran dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Di situ Goku cuma diam seperti kena hipnotis. Untuk Nash, seperti nggak mau melawan Grippy. Meskipun dia nggak keberatan melawan Grippy, tapi sekarang dia ingin melawan para Saiyan zaman baru dulu. Selain itu, Nash juga meremehkan Grippy yang sedikit pun tidak punya kepintaran. Mendengar itu, sontak membuat Grippy merasa tersinggung. Dia katakan kalau Nash nggak bakalan tahu sebelum melawannya. Saat ini, Gohan sendiri masih mengkhawatirkan Goku yang terus berdiam diri. Gohan katakan kalau banyak orang telah tewas tepat di hadapannya. Dan sekarang Gohan benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Dengan semangat, Goku mengerti gimana perasaan Gohan. Jadi setelah tadi berpikir dulu, Goku akhirnya mengajak mereka untuk bertarung bersama. Goku meminta izin pada Grippy untuk membiarkan mereka yang bertarung lebih dulu. Di situ Grippy merasa sangat sedih, padahal dia sudah menunggu kesempatan ini begitu lama. Sejak dulu sudah menjadi impian Grippy untuk melawan Super Saiyan legendaris. Goku nggak tahu gimana perasaan Grippy, tapi dia minta pendapatnya bagaimana tentang hal ini. Goku menawarkan sebuah tantangan di mana Grippy akan melawan siapa saja yang menjadi pemenang terakhirnya. Jadi itu bakalan sangat menarik menghadapi lawan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mendengar itu, Grippy jadi berpikir kalau apa yang Goku katakan mungkin masuk akal. Selain itu, Grippy yakin kalau Super Saiyan legendaris gak mungkin kalah dari seorang seperti Goku. Jadi Grippy tetap bisa melawan Super Saiyan legendaris dan bersenang-senang. Setelah setuju, Goku menantang Nash untuk melawan mereka bertiga sekaligus. Di situ, Nash langsung menerima tantangan Goku karena sejak awal dia ingin menguji para Saiyan baru.
Jadi Goku mengajak Vegeta dan Gohan untuk segera melakukannya. Ketiganya segera ngeden dengan sangat keras, di mana Vegeta berubah menjadi Super Saiyan 5 dengan kekuatan full power. Goku dan Gohan juga berubah ke dalam bentuk terkuat mereka. Goku dengan Super Saiyan 5, sedangkan Gohan dengan Super Saiyan 6. Ketiganya nampak meledakkan kekuatan mereka yang membuat Nash serta Grippy senang melihat itu. Di sini, Nash mengungkapkan kesenangannya dan anggap ini akan menjadi hiburan yang paling menarik. Shin dan kakek tua akhirnya melihat G-Factor akan mulai aksi mereka. Grippy kagum dengan kekuatan semua orang dan ragu apakah dia bisa menangani semuanya. Goku mengajak Nash untuk segera memulai pertarungan mereka. Para Kaioshin dan Grippy akan menyaksikan bagaimana pertarungan Goku, Vegeta, dan Gohan melawan Nash yang akan segera berlangsung. Konfrontasi terbesar sejauh ini akan segera dimulai. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya dari pertarungan mereka? Makin penasaran? Kita akan segera tahu kelanjutan manga terbarunya setelah rilis ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.